Adaptasi materi ajar untuk memenuhi tugas English Teaching Material and Development oleh Naviko Dwi Aulia. Alasan mengapa materi ajar perlu untuk diadaptasi. Yang pertama, itu karena kurangnya hubungan antara teori pemolehan bahasa kedua dengan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pedagogik bahasa dan implementasi praktisnya dalam bahan ajar atau buku pelajaran bahasa. Jadi di sini antara teori dengan pedagogik cara guru mengajar itu adanya kekurangan ataupun kelemahan. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya interaksi antara teori pengembang bahasa ataupun para ahli yang mengembangkan materi tersebut dengan praktisi atau guru yang akan menggunakan bahan ajar tersebut. Yang ketiga, yaitu praktisi atau guru belum memahami perbedaan antara metode pengajaran bahasa dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Yang keempat, materi ajar memiliki format yang mirip-mirip. Jadi antara satu buku dengan buku lainnya itu memiliki format yang mirip-mirip. Yang berbeda hanya dari segi bentuk dan tampilannya saja. Kedua, bagaimana cara mengadaptasi materi ajar? Yaitu yang pertama, kita bisa menambahkan materi ajar tersebut. Jika dirasa materi yang telah ada di buku ataupun dalam silabus itu kurang, kita bisa menambahkannya. Kemudian yang kedua, menghapus atau menghilangkan materi ajar. Jika dirasa materi ajar tersebut terlalu banyak ataupun tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, maka kita boleh menghapus atau menghilangkan materi tersebut. Yang ketiga yaitu memodifikasi. Memodifikasi di sini apabila kita merasa bahwa materi ajar tersebut ada beberapa yang harus kita ganti seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menyederhanakan materi ajar. Apabila materi ajar tersebut terlalu sulit mungkin untuk murid kita, maka kita bisa menyederhanakan materi ajar tersebut agar lebih mudah diterima oleh murid. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun ulang materi ajar. Di sini maksudnya apabila kita merasa bahwa materi ajar yang telah tersedia ternyata susunannya itu tidak sesuai, yang seharusnya misalnya ini di akhir tapi ternyata diletakkan di awal, kita bisa melakukan penyusunan ulang terhadap materi ajar tersebut. Bagaimana proses dalam mengadaptasi buku jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda? Yang pertama, yaitu ada adaptasi materi di mana materi tersebut berpusat pada guru. Jadi, materi yang berpusat pada guru ini diadaptasi oleh guru sebagian besar didasarkan pada intuisi mereka dan pengalaman mereka sendiri. Kemudian yang kedua, adaptasi materi yang berpusat pada murid. Nah, dalam adaptasi berpusat pada murid ini, maka silabus tersebut adalah adanya hasil kesepakatan antara guru dan murid yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua yaitu adanya silabus dari satuan kerja atau satker, karena di sini akan disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran bahasa tersebut seperti bahasa Inggris untuk specific purpose ataupun untuk tujuan tertentu sesuai dengan lembaganya. Dan diharapkan murid tersebut setelah lulus dia bahasa Inggrisnya digunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga yaitu adaptasi materi berdasarkan cara berpikir kritis. Di sini yaitu di mana dalam proses adaptasi ini mendukung peran murid yang jauh lebih aktif. Kemudian murid diberikan kesempatan untuk berbagi kepemilikan kelas dan materi. Jadi murid merasa bahwa materi tersebut memang milik mereka. Kemudian yang ketiga yaitu murid dapat memberikan masukan ataupun input language seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kita dapat memberdayakan murid untuk mengembangkan cara berpikir kritis mereka. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam proses adaptasi itu dibedakan dalam dua tingkatan. Yang pertama yaitu mengadaptasi materi dengan tujuan menjadikannya lebih efektif
dan relevan terhadap kelas yang akan kita ajar. Kemudian yang kedua, mengadaptasi materi dengan tujuan untuk memperkecil ataupun menghilangkan jarak antara penelitian teori belajar tadi dengan praktik belajar di kelas. Kemudian juga tujuan dari adaptasi materi ini yaitu bagaimana adaptasi materi ini dapat mengembangkan kesadaran cara berpikir kritis, belajar dan mengajar dari proses adaptasi dan evaluasi materi yang telah kita lakukan. Di sini di mana murid juga dapat menjadi penyedia pemerolehan utama ataupun input. Kemudian yang kedua, guru di sini berperan sebagai fasilitator, koordinator, monitor, coach, dan lain-lainnya. Berikut adalah daftar penting dalam mengadaptasi materi ajar. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama yaitu bahwa materi ini akan berpusat pada murid dan akan mengembangkan cara berpikir kritis mereka, yaitu di mana materi ini akan kita pilih berdasarkan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, materi tersebut bebas dan dapat dipilih, di mana di sini kita akan melihat keaktifan murid. Juga dalam mana mereka memilih tugas, proyek, dan cara pembelajaran yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga yaitu terbuka dan berterima dengan murid. Di sini di mana murid dapat mengekspresikan diri secara spontan ketika mereka membaca teks sastra. Kemudian yang keempat yaitu adanya keterhubungan. Di sini di mana materi ini akan dirasakan manfaatnya oleh murid, bukan hanya sekedar teori, tapi murid akan dapat merasakan manfaatnya dan dapat dia digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kelima yaitu berkebinekaan global. Di sini di mana topik-topik yang akan kita pilih itu bersifat global, yang akan membuat murid menjadi paham dan mengerti antara adanya perbedaan budaya. Kemudian yang keenam yaitu pemerolehan dari sumber asli dan tidak asli. Di sini maksudnya adanya kita perbedaan antara konkret dengan abstrak itu tujuannya untuk menarik perhatian siswa agar siswa lebih tertarik untuk belajar. Kemudian yang terakhir yaitu topik dan tugas-tugas yang menantang. Nah, di sini di mana materi tersebut akan membuat murid mampu untuk mengungkapkan pendapatnya dan memberikan pemikirannya terhadap topik tersebut dilihat dari sudut pandang mereka. Baiklah, itulah beberapa tadi cara bagaimana kita untuk mengadaptasi materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.